Halo semuanya, coba perhatikan langit kita yang begitu luas dan tentang sawah hijau Indonesia yang sangat indah ini. Kita beruntung tinggal di negara tropis yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik keindahan yang kita lihat, posisi geografis kita juga menyimpan tantangan berupa dinamika cuaca yang ekstrim. Dalam video edukasi kali ini, aku akan mengajak teman-teman memahami bagaimana fenomena alam seperti banjir, kekeringan, hingga El Nino dan La Nina mempengaruhi kehidupan kita. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan membahas banjir. Banjir merupakan kondisi tergenangnya suatu wilayah oleh air dalam jumlah besar dan berlangsung lama. Biasanya akibat hujan deras yang melebihi kapasitas tampung sungai atau bisa juga karena air laut pasang. Ada beberapa jenis banjir yang perlu kita tahu, mulai dari banjir rob, banjir bandang atau kiriman. Penyebabnya bukan cuma faktor cuaca atau saluran yang tersumbat, tapi juga akibat ulah manusia, seperti penebangan pohon liar dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Tanpa pohon, tidak ada lagi akar yang menyerap air, sehingga air langsung meluap ke permukiman. Sebaliknya, ada bencana kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa terjadi saat curah hujan berada jauh di bawah normal dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, cadangan air tanah menipis, petani mengalami gagal panen, dan kita kesulitan mendapatkan air bersih. Di beberapa wilayah Indonesia, kekeringan bahkan bisa memicu kebakaran hutan yang berdampak pada polusi udara bagi kesehatan kita. Selanjutnya kita ke El Nino dan La Nina. La Nina adalah pendinginan suhu laut yang justru membawa banyak uap air ke wilayah kita, sehingga curah hujan meningkat drastis dan seringkali memicu banjir bandang. Sedangkan El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML hingga di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Selanjutnya, kita ke mitigasi dan adaptasi. Belajar dari masa lalu, kita menyadari bahwa bencana seperti kekeringan dan banjir tidak bisa dilepaskan dari fenomena alam El Nino dan La Nina. El Nino sering memicu musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, sementara La Nina membawa curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir. Karena itu, diperlukan mitigasi dan adaptasi agar masyarakat lebih siap menghadapi dampaknya. Mitigasi merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana dalam menghadapi kekeringan. Mitigasi dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber air, pembuatan embung atau waduk, serta penghijauan kembali hutan dan daerah resapan air agar cadangan air tetap terjaga saat El Nino terjadi. Sementara untuk banjir akibat La Nina, mitigasi ini dilakukan dengan menjaga sungai tetap bersih, memperbaiki sistem drainase, serta menata penggunaan lahan agar air hujan dapat terserap dengan baik. Selain mitigasi, adaptasi juga sangat penting. Adaptasi terhadap kekeringan dapat dilakukan dengan penggunaan air secara bijak, menyesuaikan pola tanam, serta menyimpan cadangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan adaptasi terhadap banjir meliputi kesiapsiagaan masyarakat seperti mengenali wilayah rawan banjir, menyiapkan jalur evakuasi, dan menyediakan tas siaga bencana. Pada akhirnya, fenomena El Nino dan La Nina mengajarkan kita bahwa alam selalu berubah. Peradaban yang kuat bukanlah yang melawan alam, melainkan yang mampu belajar, bersiap, dan beradaptasi dengan lingkungannya.